Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nanda Nur Fitbria Eka Wardani, NIM B100170250, Yusi Ek Fauzi, NIM B100170256, kemudian Novi Permani, NIM B100170279. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai PT Campina Es Krim Industri Tbk. Pada deskripsi PT Campina Es Krim Industri Tbk, yang pertama, Campina Es Krim Industri Tbk didirikan pada tanggal 22 Juli 1972 dengan nama Sivi Pranoto. Kantor pusat Campina berlokasi di Jalan Rungrut Industri, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Indonesia. Kemudian, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Campina adalah bergerak dalam bidang industri pengolahan es krim. Berikutnya, untuk memperkuat daya saing perusahaan, maka pada tahun 1994, keluarga Bapak Sabana Prawirawijaya atau PT Ultramilk Industri berpartisipasi dalam kepemilikan saham sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry. Kemudian, Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Pada struktur organisasi PT Campina Ice Cream Industri Tbk, pada bagian paling atas sendiri ada rapat umum pemegang saham, kemudian dewan komisaris, presiden direktur, lalu komite audit, yang di bawahnya ada sekretaris perusahaan dan internal audit. Nah, ke bawahnya lagi ada direktur keuangan, direktur produksi, direktur penjualan, direktur umum. Bawahnya direktur keuangan ada finance. Pada bagian direktur produksi ada QA, QC, QS, serta production. Nah, pada direktur penjualan ada sales dan distribution. Pada direktur umum ada HRD dan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi. Visi dari PT Campina itu sendiri yaitu memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham, serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Misi: menjalankan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu analisis eksternal makro. Di sini analisis eksternal makro digunakan untuk menentukan peluang dan juga ancaman. Nomor 1, kunci faktor eksternal peluang yaitu jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 260 juta penduduk merupakan pasar potensial yang besar untuk produk es krim yang memiliki bobot 0,20, rating 4, dan skor 0,78. Yang kedua, eksistensi Campina selama puluhan tahun membuat produk ini dipercaya masyarakat memiliki bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,46. 3. Memiliki beberapa produk favorit masyarakat yang memiliki bobot 0,17, rating 4, dan skor 0,70. 4. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat usia muda sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada Campina untuk memperkuat mereknya, yang memiliki bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,46. 5.
Semakin meningkatnya jumlah toko retail di Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan penjualan es krim secara keseluruhan, memiliki bobot 0,17, rating 4, skor 0,70. 6. Perilaku konsumen Indonesia yang impulsif dan cenderung konsumtif, memiliki bobot 0,15, rating 4, dan skor 0,61. Jumlah dari keseluruhan bobot yaitu 1,00, rating 22, skor 3,70. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama, pola konsumsi es krim yang hanya dilakukan di saat-saat tertentu, misalnya saat musim panas, saat siang hari, saat berlibur atau bersantai, memiliki bobot 0,21, rating 2, dan skor 0,41. Yang kedua, adanya persepsi negatif mengenai efek yang ditimbulkan ketika mengonsumsi es krim, seperti kegemukan, menyebabkan penyakit batuk dan pilek, memiliki bobot 0,24, rating 3, dan skor 0,72. Yang ketiga, sudah banyak kompetitor dengan produk lebih unik dan promosi besar, memiliki bobot 0,28, rating 3, dan skor 0,83. Yang keempat, pertumbuhan outlet-outlet baru yang sejenis dan bersifat lokal, serta franchise, yang memiliki bobot 0,28 dan rating 3, skor 0,83. Jumlah keseluruhan dari ancaman yaitu bobot 1,00 dan rating 11, skor 2,79. Pada tabel di atas, bobot didasarkan pada keunggulan relatif, dimulai dari 1,0 sangat penting sampai dengan 0,0 tidak penting, dan tidak boleh melebihi skor total yaitu sebesar 1,00. Sedangkan rating dibuat dengan nilai 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Jadi dapat disimpulkan dari peluang yang diperoleh dari faktor eksternal, yang paling berpengaruh yaitu jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 260 juta penduduk, merupakan pasar potensial yang besar untuk produk es krim. Bobotnya 0,20, rating 4, dan memiliki skor 0,78. Sedangkan pada ancaman yang paling berpengaruh yaitu sudah banyak kompetitor dengan produk lebih unik dan promosi besar yang memiliki bobot 0,28, rating 3, dan skor 0,83, dan juga pertumbuhan outlet-outlet baru yang sejenis dan bersifat lokal serta franchise yang memiliki bobot 0,28, rating 3, dan skor 0,83. Untuk melihat kekuatan serta kelemahan pada analisis internal perusahaan ini perlu diadakannya internal audit. Pada bagian manajemen, kekuatannya yang pertama, perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis dan dapat dilihat dalam laporan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuan dan sasaran perusahaan dapat diukur dan dikomunikasikan dengan baik. Dapat dilihat melalui tujuan perusahaan ini menjadikan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Dan tujuan tersebut terbukti sesuai eksistensi perusahaan sampai sekarang. Nah, untuk kelemahannya sendiri, penghargaan organisasi dan mekanisme kontrol tidak efektif karena perusahaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang dihadapi oleh perusahaan dan pengenalan produk Campina kepada masyarakat masih kurang. Kemudian pada bagian marketing, untuk kekuatannya sendiri, yang pertama, produk dan layanan perusahaan diberi harga yang sesuai. Kemudian kualitas produk dan layanan pelanggan baik, seperti dijelaskan bahwa es krim Campina terbuat dari susu krim atau susu sapi yang telah dibuang sebagian besar lemaknya. Kemudian gula, minyak nabati, pengemulsi,
bahan-bahan alami seperti coklat, durian, kacang hijau, ketan hitam, serta kopior dan sebagainya. Perisa dan pewarna makanan yang diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan juga semua produk es krim Campina mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan selalu diperbarui setiap tahunnya. Layanan pelanggannya juga telah dibuktikan bahwa berjalannya dengan baik, seperti contoh Campina Delivery bisa menjangkau seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Dan untuk kelemahannya sendiri, pasar tidak tersegmentasi secara efektif. Dapat dilihat pada sistem promosinya masih terbilang kurang dibandingkan kompetitornya. Salah satunya Walls. Hal ini mengakibatkan top brand Walls di atas Campina. Kemudian pada bagian production and operation, untuk kekuatannya sendiri, supplier bahan baku baik karena pada quality control dilakukan pengecekan sampel kualitas bahan baku. Apabila sampel sesuai dengan ketentuan, maka dilanjutkan ke bagian central warehouse. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, material akan dikembalikan kepada supplier. Berikutnya, quality control dan produksi efektif dan baik karena dalam produksi es krim Campina dilakukan beberapa quality control yang menghasilkan produk es krim yang higienis dan berkualitas baik. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pengendalian persediaan tidak efektif dapat dilihat dalam mendapatkan es krim sesuai standar yang diinginkan, membutuhkan bahan baku yang berkualitas tinggi dalam jumlah besar, sedangkan bahan baku es krim berasal dari buah alami yang cepat membusuk dan selalu hasil panennya diperoleh dari supplier berkualitas tinggi. Kemudian pada bagian finance and accounting, perusahaan memperoleh modal jangka panjang melalui hutang. Yang kedua, PT Campina Es Krim Industri Tbk memiliki kas dan setara kas yang lebih besar dari utang bank. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut dengan kas dan setara kas tanpa memberi ekuitas. Untuk kelemahannya sendiri, prosedur budgeting efektif karena tanah dan bangunan di kantor perwakilan Semarang yang dicatat sebagai aset yang tidak digunakan dalam operasi dengan nilai wajar atas aset tersebut telah dijual berdasarkan akte jual beli nomor 39 tahun 2020 pada 13 Februari 2020 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Budi Wangsaharja SHMKN PPAT di Semarang. Kemudian pada bagian research and development, untuk kekuatannya sendiri, yang pertama, perusahaan memiliki fasilitas R&D. Salah satu contoh tugasnya ialah mencari tahu berbagai informasi dan tren produk secara intensif untuk memperkuat pengetahuan, dapat menyokong implementasi dari perkembangan proyek dan riset dasar. Kemudian, informasi manajemen dan sistem komputer memadai. Contohnya, pada distributor PT Campina Es Krim Industri Tbk cabang Sukabumi yang telah memiliki kinerja pengaplikasian berbasis komputer hampir 95% dan menggunakan sistem aplikasi yang dinamakan aplikasi SAFE, yang dimana SAFE ini aplikasi perusahaan yang digunakan untuk menyimpan dokumen absensi karyawan dan berkas-berkas lainnya, terutama dalam penjualan. Nah, untuk bagian pada kelemahannya, pangsa pasar PT Campina saat ini mengalami penurunan karena ketatnya persaingan yang ada.
Namun, pihaknya menyiapkan strategi penjualan melalui digital marketing strategi dengan memanfaatkan semua digital platform yang saat ini digandrungi masyarakat. Pada bagian manajemen information system, untuk kekuatannya sendiri, semua manajer perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan karena dalam PT Campina, pengambilan keputusan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Kemudian sistem informasi ramah pengguna. Karena adanya komitmen pemimpin perusahaan untuk memberikan kontribusi positif pada konsumen, sehingga tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan perusahaan, meningkatnya kepedulian terhadap konsumen. Kelemahannya, tidak adanya kata sandi yang efektif untuk masuk ke sistem informasi perusahaan, karena situs campina.co.id merupakan situs resmi PT Campina Es Krim Industri Tbk. Website ini dijalankan dan dikelola oleh PT Campina Es Krim Industri Tbk itu sendiri. Selanjutnya, analisis SWOT. Strength yang pertama, channel distribusi yang sudah kuat di Indonesia. 2. Memiliki cita rasa lokal. 3. Ada pelayanan pesan antar. 4. Dalam produk take home atau literan, Campina memiliki posisi pangsa pasar yang lebih unggul dibandingkan pemimpin pasar. Yang kelima, mempunyai banyak varian produk. Kemudian untuk opportunities, yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 260 juta penduduk merupakan pasar potensial yang besar untuk produk es krim. Yang kedua, memiliki beberapa produk favorit masyarakat. Yang ketiga, eksistensi Campina selama puluhan tahun membuat produk ini dipercaya masyarakat. Yang terakhir, perilaku konsumen Indonesia yang impulsif dan cenderung konsumtif. Kemudian, trade yang pertama, pola konsumsi es krim yang hanya dilakukan di saat-saat tertentu. Yang kedua, adanya persepsi negatif mengenai efek yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi es krim. Yang ketiga, sudah banyak kompetitor dengan produk lebih unggul dan promosi besar. Yang terakhir, pertumbuhan outlet-outlet baru yang sejenis dan bersifat lokal serta franchise. Untuk SO atau strategi memanfaatkan peluang berkembang dengan menggunakan kekuatan yang ada. Yang pertama, meningkatkan distribusi es krim Campina, itu sesuai dengan strength yang pertama, strength ketiga, keempat, dan opportunities yang pertama. Kemudian untuk SO yang kedua, mempertahankan kualitas produk agar tetap menarik minat masyarakat. Itu sesuai dengan strength yang kedua, strength kelima, dan opportunities kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ST atau bisa disebut disusun strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Maka diperoleh penyebaran informasi tentang kualitas produk. Yang kedua, memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang berbagai varian produk es krim Campina. Dan yang terakhir, konsistensi terhadap kualitas produk es krim. Kemudian analisis SWOT yang berupa weakness. Pertama, ekuitas merek produk Campina dalam segmen impuls tidak sekuat produk-produk pesaing utamanya. 2. Biaya belanja media yang dimiliki Campina terbatas. 3. Belum mempunyai outlet khusus seperti kompetitor lainnya. Yang terakhir, belum memiliki cita rasa yang sesuai keinginan konsumen. Kemudian untuk WO atau strategi memanfaatkan peluang berkembang dengan mengatasi kelemahan internal.
yaitu pertama, melakukan riset pasar untuk melihat minat konsumen. Yang kedua, memanfaatkan lembaga keuangan untuk meningkatkan modal perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan promosi produk kepada masyarakat. Untuk WT atau strategi memperkecil kelemahan dan pada saat yang sama menghindari ancaman eksternal, yaitu berupa yang pertama, mendirikan outlet khusus es krim Campina untuk mempertahankan eksistensi produk. Itu sesuai dengan weakness yang ketiga dan trait yang keempat. Terus meningkatkan perkenalan tentang keunggulan produk sesuai dengan weakness yang pertama dan keempat dan trait yang pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan lembaga keuangan untuk menunjang kinerja perusahaan sesuai dengan weakness kedua dan trait yang ketiga. Kemudian analisis PCG PT Campina Ice Cream Industry. Untuk statement of cash flow antara lain beginning balance pada tahun 2017 sebesar 176.496 dan untuk tahun 2018 sebesar 127.435. Kemudian cash received from operating activity pada tahun 2017 senilai 3.778, sedangkan untuk tahun 2018 dapat 7.425 dan seterusnya sampai dengan saldo akhir kas dan setara kas pada tahun 2017 diperoleh 520.113, sedangkan pada tahun 2018 diperoleh 281.133. Kemudian untuk analisis cash flow dan product life cycle dan PCG atau laporan tahunan diperoleh arus kas operasional senilai 29.590, kemudian arus kas investasi 225,109 dan product life cycle maturity untuk BCG cash flow. Kemudian alternatif strategi pada PT Campina Ice Cream sesuai dengan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif strategi dalam matrik hubungan daya saing dan kondisi lingkungan yaitu berada pada kuadran pertama, karena berdasarkan kondisi lingkungan atau eksternal memiliki jumlah 3,245 dan hal itu masuk ke dalam tipe perspektif atau lebih dari 3, dan berdasarkan daya saing atau internal memiliki jumlah 3,37 dan itu masuk ke dalam tipe yang tipe lebih dari 3 yang berarti memiliki sifat pertumbuhan internal atau intensif, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan merger. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.